gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah balik lagi nih sama aku Uti, reporter dari Bola Sport. Nah sebagaimana yang Bola Supporter lihat nih, sekarang aku nggak sendirian, soalnya sekarang aku udah ditemenin sama Mister Juara dan Bung Husen. Nah, halo dong ke Bola Supporter. Halo. Nah, pasti Bola Supporter udah nggak asing kan ya sama dua wajah ganteng kita di sini nih sekarang. Nah, di video kali ini sekarang kita bakal bincang-bincang nih atau bahas-bahas terkait seri terakhir MotoGP 2022 musim ini, yaitu di MotoGP Valencia ya Bola Supporter. Soalnya ini udah bakal ada balapan yang sengit banget nih. Nah, gimana nih tanggapannya dulu dari Mister Juara? Soalnya kan Pecco Bagnaia dan Quartararo sekarang lagi memperebutkan klasemen, sementara di mana selama ini kan Quartararo tuh yang megang puncak klasemen, sekarang Pecco Bagnaia nih. Tapi kayaknya Mister Juara kayaknya di sisi Bagnaia nih ya kayaknya. Gimana nih? Sudah jelas dong, karena Mister Juara udah prediksi sebelumnya sama suhu Sama suhu dari prediksi nih. sama bungkus saya. Jadi Mister Juara sih udah prediksi kalau Pecco tuh bakal jadi juara dunia sih, karena dilihat dari poin kan udah lumayan lah, mendekati, apalagi dia kalau udah misalkan minimal finish itu ke 15 besar. Iya. Kalau misalkan dia masih ya 14, finish di 14 juga masih bisa juara dunia. Gimana nih? Iya. Jagoan Dari Bung Husen jagoin siapa nih? Quartararo atau Bagnaia? Jagoin Quartararo pastinya. Quartararo. Walaupun peluangnya tipis, tapi kita harus ikhtiar tetap ya. tapi Iya. masih ada harapan. Masih ada harapan. Kalau misalkan si Pecco crash. Iya. Si Pecco nggak finish ya, atau finish di urutan 16. Iya, betul. Jadi sebenarnya peluang Quartararo itu tipis, tapi kan kita berikhtiar ya pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Pecco Quartararo bukan Islam, tapi kita tetap Iya. ikhtiar. betul. Yang penting Tuhan itu satu, kepercayaan yang banyak ya, Bu. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomongin Quartararo nih, dia kan udah ngeluh mulu nih masalah motornya. Waduh. Ini gimana nih? Banyak bocor kan. Oke. Kita kayaknya perlu datangin mekanik kayak dari sini ya, Bu, ke pedoknya Yamaha nih. Sebenarnya kalau lihat di perbandingan tahun lalu emang Quartararo sama Ducati itu kan ini apa ya, perbandingan jauh banget kan. Iya, Tahun iya. lalu tuh Ducati mendominasi kan dari betul. posisi 1, 2, 3 tuh finish Ducati pertama Valencia di Ricardo Tormo. Yang kedua tuh Jorge Martin dari Prima Pamak Racing, yang Iya. ketiga baru Jack Miller ya kalau nggak salah. Nah, dari sesi kualifikasi pun sama sesi latihan bebas didominasi sama pasukan Ducati juga gitu. Sementara Quartararo kan tercecer ya waktu itu ya. Nah, kesempatannya pun sekarang pun sama, melihat dari sisi layout dari Ricardo Tormo yang menguntungkan motor Desmo di si GP ini ya. Nah, untuk gimana sih peluang Quartararo bisa menang, itu tadi udah disebutin sama Mister Juara kalau Quartararo tuh menang dan Pecco crash ya. Tapi Iya, nggak sebenarnya finish. sebenarnya sih ada cara lain gitu kan, walaupun Ducati punya pasukan, Yamaha juga gitu. Iya, tim order. Iya, tim order gitu. Walaupun pasukan Yamaha lebih nggak berguna ya, itu pendapat gitu. Tapi Iya, kalau nggak bola apa-apa bola sport ya, supporter. Ini kan Kenapa kita- jadi membela Iya. gitu? Soalnya Tim Ducati. kita berpendapat, Bola Sporta juga Iya. boleh berpendapat di komentar nanti. kan kalau Franco Morbidelli kan juga lagi angkat-angkatan ya. Iya. Ya walaupun muka-mukanya kan mirip salah satu suku di Indonesia gitu kan. betul. Franco Morbidelli, ada Carl Crutch juga, penggantinya Andrea Dovizioso, sama satu lagi Darren Binder kan, yang ya tiga-tiganya tuh sebenarnya nggak ada bantuan, nggak membantu sama sekali gitu. Jadi ya gimana? Bekerja sendiri Iya. gitu ya. Gimana kalau mereka bekerja sama untuk menghancurkan Bagnaia, itu kan Iya, bisa juga bisa. gitu. Walaupun cara curang kan nggak dibenarkan. Tapi Ducati kan juga curang. Betul. Kenapa tuh Curangnya curangnya karena- Mister Juara? Karena kan ini Ducati kan ada 8 pembalap gitu. Iya, Di banyak lintasan. banget sih. Iya, Iya. dari tim satelitnya kan ada 6, lebihnya tim pabrikan. Iya, tim pabrikan. pabrikan, Dan betul. Marquez juga udah nyindir kan, ini kok jadi kayak Ducati Cup gitu. Iya, Ducati Wah, Cup, ini betul. balapan Jangan Ducati. dikasih tahu dong. Iya. Nah, ini kan jadi ibaratnya ini balapan kejuaraan Ducati apa? Waduh. balapan? Kayaknya yang lain cuma kayak bumbu doang kan. Kayak Tapi sebenarnya udah disebutin sama Presiden Ducati ya, sebenarnya ini sebenarnya bukan tim order kan. tapi emang kemampuannya Bagnaia. emang kemampuan dari Bagnaia dan kemampuan dari motor Desmo Cini ini kan. Masa sih? Iyalah. Oh. Kan apalagi dia bisa ngejar nih kan di Iya. di balapan terakhir kan. Bagnaia ini bisa ngebuktiin kalau
gue mampu nih jadi juara dunia. Tanpa tim order. Iya, tanpa tim order walaupun ya bantu dikit. Iya. Gitu. Tapi dari host sendiri gimana? Uti ini milih siapa nanti jagoan yang menang? Ayo. Apakah Alex Espargaro, Ene Bastianini Oke, atau mau. Kayaknya kalau gue sih jagoin Rossi kayaknya. Soalnya katanya Rossi dateng nih dan buat Balap mobil. mobil. Balapan buat dukung Bagnaia kan Oke. katanya. Karena muridnya. Tapi Lin Jarvis tuh si ininya kan Hmm. Yamaha bilang Quartararo itu hebat, oke kualitasnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada Bagnaia dia bilang gitu. Nah tanggapannya gimana tuh kayak di Mister Juara? Ya karena Ya, yang mesin karena- motor nih. Sama-sama pembalap kita. Iya. Pengen, nah soalnya netizen juga pada pengen nih pembalap Italia juara di musim Itu ini. dia. Iya. sebenarnya kalau alasan motor ya selain dari sisi kewarganegaraan ya, ini kan berbeda misalnya lu orang Italia, gue orang Batak gitu misalnya. Jauh banget ya. Jauh, jumping. Jumpingnya banyak. Misalnya nih bisa juara, tapi kan sebenarnya faktor yang terlihat itu kan dari emang segi kecepatan motor Yamaha kan. Betul. Dari awal musim juga Quartararo udah ngeluh kalau kecepatan Yamaha jadi kendala utama dia Lambat bisa ya. bersaing kan. Tapi gaya berkendara Quartararo yang mampu mengatasi kekurangan itu akhirnya jadi kelebihan. Makanya Lin Itu. Jarvis bilang kayak gitu. Ya, nah yang kedua kalau Lin Jarvis udah bilang kenapa muncul Bagnaia, mungkin emang Bagnaia di awal musim kan belum bisa Nggak adaptasi. kelihatan ya? Iya, adaptasinya masih proses gitu. Sama kayak Marquez juga kan waktu Iya. terakhir comeback dari cedera Cedera, tangannya, dia kan masih beradaptasi itu. Untuk meraih kemenangan nggak mudah juga. Kemarin dia naik podium tapi ya bohong. naik podium. Podium. Akhirnya kan menang itu juga ya udah nyerinya udah nggak ada Iya, gitu iya. kan, terus juga cederanya udah sembuh. Makanya sekarang sebenarnya untuk ambisi di MotoGP Valencia kemenangan banyak banget pembalap yang pengen menang gitu. Iya, betul. Kayak Enea, Jack Miller itu juga rekannya Bagnaia kan, ingin Iya. menutup musim gitu. Karena dia musim terakhir bersama Ducati, Betul. jadi pengen kasih yang terbaik buat dia Jadi pengen. pindah ke KTM ya? Iya, pindah musim KTM. depan. Tim KTM dari mana bisa juara? Aduh. Mantap sekali dari tim pabrikan Semangat, Austria. Aduh. Kita bantu jawab sudah. Saya kira dari India. Soalnya Dia di kan sini juga bukan. di sini juga ada tim order nih soalnya balas motor saling membantu. Sebenarnya nggak seru lagi di MotoGP Valencia tuh ada apa ya, sosok yang keluar dari perburuan itu Alex Espargaro. Iya, aduh. Dari kan sepanjang musim dia di awal musim kan. Sampai sempat- Bagnaia bilang itu nggak dilihat lah dia bilang gitu. Padahal dulu Bagnaia nggak dilihat sama Alex. Alex Iya. ya? Oh iya. Roda berputar. Iya, Kayak emang. GP juga berputar. Tapi bukannya nggak dilihat sih, kayak aduh gua nyerah aja deh, kayak nggak mampu gua kayak gitu nggak sih. Ya, sebenarnya tuh kesalahannya kan Nanti dari gua ke Bali dari- deh pakai Scoopy. Waduh, dia tanda tangan helm. Iya. ini boleh buat produk emang. Nggak boleh lah, Tit, jangan gitu dong. ya. Iya Mau pakai. tanda tangan helm Iya. Mungkin kameramen pilih siapa ini masalahnya Iya. cuma. Tapi berarti Mister Juara dukung Bagnaia nih. Soalnya kayaknya Mister Juara mau dibawa sama Rossi ke Valencia, Bung Hussein. Jadi apa tuh? Waduh. Jadi ini tim Gantiin tim Lin pendek. Jarvis. Maaf. Kalau Bung Hussein jelas-jelas nih dukung Quartararo. Tapi Enggak, kalau enggak, bola enggak. supporter sendiri gimana nih? Dukung siapa? Bagnaia atau Quartararo? Ya balik lagi sebenarnya walaupun chance-nya Quartararo itu udah tipis, tapi nggak menutup kemungkinan. Soalnya kan kita nggak tahu takdir bakal berkata seperti apa ya bola supporter. Betul nggak? Betul. Apalagi nanti kalau di GP Valencia tuh bakal ada pemilihan ban lagi kayaknya. Iya, iya, iya. Soalnya kan di Valencia tuh ya suhunya tuh lumayan betul. lumayan panas, jadi bisa jadi soft kompon atau medium kompon nanti Anak bisa motor. bisa menentukan siapa yang jadi juaranya nanti. Ya nggak tahu ya, kalau misalkan mungkin dari Peko salah pemilihan ban mungkin jadi gitu crash kan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, Iya. atau nanti Fabio Quartararo pemilihan ban itu ternyata dia juara satu. Mana tahu di Hamin berapa jam mesinnya ganti, kita Iya, nggak tahu. ganti mesin Scoopy kan Iya. gitu. Atau ganti
lampu sel bisa jadi kan. Pakai spion. Iya. Oh iya pakai spion. Spionnya kamera gitu. Saya kita nggak tahu. Iya, Iya. nggak ada yang tahu rencana Allah Subhanahu wa taala. Iya, Betul. betul. Tapi overall nih MotoGP 2022 menurut pandangannya Mister Juara ini. Oh iya, Waduh. boleh gimana? Soalnya sebelumnya kan soalnya ada yang bilang juga nih, ya nggak begitu seru. soalnya. Ngebosenin, penontonnya dikit. Iya. Pembalapnya Iya. Aduh. ini Kali itu semua. doang, Iya dong, iya. kali semua dong. Terus kayak sekarang ini mereka bukan balapan itu karena kemampuan, tapi karena mesin. Nah, Iya. itu menurut Mister Tim Juara. medsosnya Iya, betul. Waduh. Gimana Karena ya gimana ya? Karena kehilangan salah satunya Valentino Rossi dan juga yang bisa dibanggain ya waktu itu MotoGP Indonesia. Itu yang bisa teringatnya cuma Barara. Barara begini-begini. Itu yang teringat doang sih dari MotoGP 2022. Oke. Tapi selebihnya ya Mario Masih Haji, ada. Mario Haji di Moto3 juga. Oh, Oh, iya, iya, Mario Mario Haji, Haji. betul. Jangan lupain dukung Mario. tapi kan kita lagi Dukung. bahas MotoGP. Oh, iya. Tapi dukung Mario Haji di Semangat Moto3. Mario Haji. Moto3 juga bagian dari MotoGP. Iya. Moto3, Moto2, MotoGP itu keluarga semua. Oke, lanjut. Nah, kalau dari Gimana? Oh, iya. Bung Hussein Iya. nih gimana? Personalnya sih sebenarnya MotoGP sedikit tertinggal ya, Iya. karena kan emang faktor pertama Rossi, yang kedua karena mungkin ini ya dari segi fansnya emang lebih banyak ke Rossi, terus akhirnya Identik banget ya. belum ada sosok pengganti yang lebih menarik gitu. Karena beberapa pengamat MotoGP juga pernah bilang ya, kayak Carlo Pernat bilang tuh bahwa belum ada sosok yang mendominasi gitu, Iya, kayak betul. Rossi dan Marquez itu kan beberapa kali jadi juara bertahan kan, keduanya Rossi 9, Marquez kan 6. Nah sekarang belum ada nih, karena 3 tahun belakangan, yang pertama kan Joan Mir tahun 2020, tahun lalu itu Fabio, yang ketiga kan diprediksi Bagnaia yang menang, walaupun ya sebenarnya nggak jago banget ya. Iya, karena motor ya. Iya, Karena dibantu. Iya, dibantu tim order. Ya Quartararo sebenarnya kalau pakai peci ganteng ya. Iya. Nanti Jumatan dong. Karena nutupin rambut. Oke, baik lagi ke keseluruhan sebenarnya MotoGP itu seru banget serius. Iya, Kalau memang beda banget ya, walaupun pengamat MotoGP kan kalau berat sebagai mantan pembalap, kita kan sebagai jurnalis pengamat aja kan. Iya. Pengamat saya sih sebenarnya menarik banget gitu, karena dengan juaranya bergilir gitu semakin menarik bahwa kemampuan motor tim pabrikan tuh berarti kompetitif ya. Betul. Dulu Desmond Cedici yang cuman hanya bisa jadi runner up, sekarang berpeluang juara. Iya. Ya ZMR1 juga berjuara, Iya, jadi jagoan lagi kan. Iya. Suzuki dulu yang digadang-gadang juga. Nah, si Suzuki nih iya. kuda hitam. Iya, jadi kelas menengah kan. Iya, betul, Ya, betul. hidup ke atas nggak bisa, ke bawah juga nggak bisa. Akhirnya hidup di tengah-tengah, akhirnya bisa jadi juara. Iya, betul. Apalagi sekarang kan akhir tahun juga Suzuki keluar kan. Aduh, berhenti. Iya, Iya, berhenti kan dari stop. MotoGP karena situasi ekonomi. Iya. Nah, untuk Financial. sekarang malah kejutan dari 2022 ini tim Aprilia malah. Iya, betul. Tim yang akan kehilangan konsesi tahun depan itu dianggap kompetitif di awal musim. Tapi kan kenyataannya Alex Espargaro bilang pada akhir musim ini kesalahan teknis itu yang masih jadi kendala di Aprilia. Itu mempengaruhi banget dari segi kecepatan. Vinales juga itu Iya, nanti. Vinales. Vinales sebenarnya udah berkembang ya dari Iya. sejak pertengahan musim. Kan pindah tuh Hmm. ke Aprilia dari sebelumnya di Yamaha ya, Bung. Kira nanti mau lanjut. Iya, maksudnya Oh, mau oke. performa dia di Aprilia kan keren nih sekarang kan. Oh, mau disambung, oke. Oke, lanjut. Oh, jadi iya. Vinales sebenarnya dari Yamaha tuh udah bagus gitu, Iya. cuman kelakuannya kurang bagus. Bagus. Attitude. Iya, ya. gitu. Mungkin kan gitu, masih muda-mudanya. Mungkin, Umur iya. berapa ya Vinales ya? Coba bisa di browsing. 30 kali ya. Mungkin 30. itu. Seumuran dong, sama Mister Juara. Aduh, sama Bung Hussein juga tau. Ini ngerasa Vinales ngerasa lagi di BKT, jadi Waduh, ngederak nih. ngederak gitu. Tapi kalau misalkan dilihat lagi nih ya, mungkin pembalap-pembalap yang di awalnya akhir-akhir di musim ini jelek nih, Betul. itu tuh ternyata buat persiapan riset motornya dia di MotoGP 2023 Bung Hussein. Misalnya gimana? Kayak misalkan si Alex Espargaro nih kan, ya emang dia performa menurun ya di seri-seri terakhir ini. Tapi siapa tahu ini emang dia lagi R&D, research and developmentnya untuk mesin di 2023 kayak gitu. Mantap, sih. baru tahu R&D. Waduh, Singkatan agak R&D, R&D. Oke, lanjut. Research and development. Research and development. Nah, banyak banget manfaatnya sekarang kan pengusian, jadi kita banyak tahu nih. Jadi kalau misalkan
Ya kita berpikir positif aja sih kalau misalkan itu berarti ya buat R&D-nya di tahun MotoGP 2023. Walaupun Kalau mungkin Honda gimana? Kalau Honda kan tahun 2 tahun belakangan kan menurun kan nih. R&D-nya Bertumbuh jalan banget nggak? ya. kalau Honda sih mungkin ya sudah bisa dibuktikan dong karena Marquez masuk podium kemarin. Iya. Berarti intinya kalau Honda masih bertumpu sama Marquez ya. Marquez kan. Sebenarnya perubahan apaan sih yang terlihat dari Honda kenapa bisa naik podium Marquez kemarin? Karena ya salah satu faktornya operasinya berhasil dan juga risetnya juga mungkin ketemu nih. Jadi Marquez bisa mengimbangi motor RC 21V 213V kan. Jadi ya mungkin bisa Bisa di tahun depan bisa di tahun depan jadi juara dunia lagi. dunia lagi. Sebenarnya tadi mau nahan ketawa. Cuman dia ketawa duluan. Berarti Kan saya bukan pakar MotoGP. iya, kita kan ngalor ngidul ya. Iya. Berarti kita tunggu aja nih bola supporter yang pertama siapa yang bakal jadi juara dunia di MotoGP 2022 kali ini dan apa aja nih kejutan di MotoGP 2023 nanti. Nah, khususnya buat bola supporter yang fans yang MotoGP pasti nanti kita tungguin bareng-bareng ya. Oke deh, segitu dulu nih ngalor ngidul bareng kita bertiga hari ini. Semoga ngalor ngidulnya bisa jadi informasi yang berguna nih buat bola supporter. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, dan subscribe, jangan lupa tuh dipencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. I'm signing out. See you in the next video. Bye bye. Salam sehat bola supporter. Makasih ya Mr. Juara dan Bakar. Bye. Udah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.